Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam namo budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 2 akan membawakan materi tentang karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu pertama ada Kadek Radif Adiana dengan NIM 23110211013. Yang kedua ada saya sendiri Gideon Vanatana Lawale dengan NIM 23110211017. Dan yang ketiga ada Gideon Champion Oktrobe dengan NIM 23110211015. Dan yang terakhir ada Kadek Lia Anit dengan NIM 23110211011. Adapun yang menjadi pembahasan kami yaitu pertama ada karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus, dan yang berikutnya ada jenis-jenis peserta didik berkebutuhan khusus yakni tunarungu, tunanetra, tunagrahita, dan tunadaksa. Untuk materi pertama, kita akan membahas tentang karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu karakteristik dan apa itu peserta didik berkebutuhan khusus. Untuk karakteristik adalah ciri-ciri dari individu yang terdiri dari demografi seperti jenis kelamin, umur, serta status sosial seperti tingkat pendidikan, pekerjaan, ras, status ekonomi, dan sebagainya. Untuk peserta didik berkebutuhan khusus sendiri adalah anak berkebutuhan khusus yang memiliki keterbatasan dalam hal fisik, intelektual, emosi, atau sosial. Anak-anak ini mengalami hambatan dalam perkembangannya sehingga tidak berkembang seperti anak-anak seusianya. Akibatnya, mereka memerlukan penanganan yang khusus. Anak dengan keterbatasan fisik belum tentu memiliki keterbatasan dalam hal intelektual, emosi, atau sosial. Namun, anak dengan keterbatasan intelektual, emosi, atau sosial seringkali juga memiliki keterbatasan fisik. Untuk materi selanjutnya tentang jenis-jenis peserta didik berkebutuhan khusus akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya yaitu tentang karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus sesuai jenis kebutuhannya. Nah, yang pertama itu ada tunarungu. Jadi anak tunarungu itu adalah anak yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar yang disebabkan oleh kerusakan atau tidak berfungsinya sebagian atau keseluruhan alat pendengar, sehingga dia mengalami hambatan dalam perkembangan bahasanya. Dia memerlukan bimbingan dan pendidikan khusus untuk mencapai kehidupan lahir batin yang layak. Kita dapat simpulkan atau perjelas bahwa tunarungu adalah siswa yang mengalami kehilangan kemampuan pendengaran, baik sebagian atau keseluruhan, yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari mereka dalam pendengaran untuk berkomunikasi. Selanjutnya, karakteristik tunarungu. Di sini, menurut Haydn, memiliki 3 karakteristik yang khas anak tunarungu, yakni dari segi intelijensi, dari segi bahasa, dan dari segi emosi dan sosial. Secara lebih jelas sebagai berikut. Yang pertama, segi intelijensi, di mana anak tunarungu pada umumnya memiliki di bawah rata-rata. Anak tunarungu mengalami hambatan dan perkembangan intelijensi. Hal ini disebabkan oleh tidak atau kurangnya kemampuan berbahasa dan berbicara. Mereka terhambat yang akan mengakibatkan kegagalan komunikasi dengan lingkungan. Selanjutnya, yang kedua, karakteristik dari segi bahasa. Berbicara, perkembangan bahasa dan berbicara anak tunarungu sama sampai masa meraban merupakan kegiatan alami pemutihan suara. Setelah masa meraban, perkembangan bahasa berbicara anak tunarungu berhenti. Pada saat masa meniru, anak tunarungu terbatas pada peniruan yang sifatnya visual
dan tidak bisa melihat sama sekali atau buta total, hingga mereka yang masih memiliki sedikit penglihatan, tapi tidak dapat menggunakan penglihatannya untuk membaca tulisan biasa berukuran 12 poin dalam kondisi cahaya normal, bahkan dengan bantuan kacamata. Dapat kita pahami bahwa tunanetra adalah individu yang satu indera penglihatannya atau kedua-duanya tidak berfungsi sebagai saluran menerima informasi dalam kegiatan sehari-hari, seperti halnya orang awas, dan sebutan untuk individu yang mengalami gangguan pada indera penglihatan. Di sini terdapat pandangan menurut A di dalam bukunya. Klasifikasi tunanetra berdasarkan dari penglihatan terbagi menjadi 3, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, tunanetra ringan, yakni mereka yang memiliki hambatan dalam penglihatan, akan tetapi mereka masih dapat mengikuti program-program pendidikan dan mampu melakukan pekerjaan atau kegiatan yang menggunakan fungsi penglihatan. Dan yang kedua, tunanetra sekunder, yakni mereka yang kehilangan sebagian daya penglihatan, hanya dapat menggunakan kaca pembesar, mampu mengikuti pendidikan biasa, atau mampu membaca tulisan yang tebal dan tebal. Yang ketiga yaitu tunanetra berat, yakni mereka yang sama sekali tidak dapat melihat. Di sini terdapat dampak tunanetraan terhadap perkembangan, belajar, keterampilan sosial, dan perilaku anak dalam bahasa dengan lebih sederhana. Yang pertama, kognitif. Tunanetraan dapat mempengaruhi cara anak belajar berkembang. Karena mereka tidak bisa melihat, mereka mungkin kesulitan dalam memahami dan memproses informasi. Dan yang kedua, sosial dan emosional. Anak-anak biasanya belajar keterampilan sosial dan emosional dengan mengamati dan meniru orang lain. Tunanetraan bisa membuat mereka kesulitan melakukan ini, sehingga memengaruhi keterampilan sosial mereka. Yang ketiga yaitu perilaku. Tunanetraan sendiri tidak menyebabkan masalah perilaku, tetapi dapat mempengaruhi perilaku anak. Misalnya mereka mungkin menjadi lebih curiga terhadap orang lain dan kesulitan menerima informasi visual saat berkomunikasi dan berinteraksi. Nah, itu saja pembahasan tunarungu dan tunanetra. Kita lanjutkan pembahasan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, tunagrahita. Tunagrahita adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak dengan kemampuan intelektual yang lebih rendah di bawah rata-rata. Istilah ini juga berarti anak-anak yang memiliki keterbatasan dalam hal kemampuan atau penurunan kekuatan, kualitas, dan juga jumlah kemampuan mereka. Adapun penjelasan tentang aspek-aspek tunagrahita dibagi menjadi 2 aspek. Yang pertama itu aspek intelektual, dan yang kedua adalah aspek sosial. Yang pertama ada aspek intelektual. Anak-anak tunagrahita memiliki kecerdasan di bawah rata-rata dibandingkan dengan anak seusianya, dan perkembangan intelektual mereka terbatas. Biasanya mereka hanya mencapai usia mental setara dengan siswa SD kelas 5, kelas 2, atau bahkan prasekolah. Yang kedua, aspek sosial. Anak-anak tunagrahita mengalami keterlambatan dalam kemampuan sosial dibandingkan anak seusianya. Mereka kesulitan bergaul, merawat diri, menjaga hubungan, dan juga mengelola diri di dalam situasi sosial. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi tunadaksa. Tunadaksa adalah gangguan pada fungsi motorik yang menyerupai kelainan pada anggota tubuh secara lebih spesifik. Tunadaksa mengacu pada gangguan yang disebutkan oleh hambatan dalam fungsi gerakan. Berikut karakteristik dengan tunadaksa. Yang pertama, karakteristik sosial atau emosional. Sikap masyarakat terhadap mempengaruhi perkembangan anak dengan
cerebral palsy. Setiap anak memiliki respon emosional yang berbeda-beda sehingga tidak bisa disamakan satu dengan yang lain. Emosional dipengaruhi oleh cara mereka menerima rangsangan. Anak dengan tunadaksa pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan anak normal. B. Gangguan sensorik. Otak berfungsi sebagai pusat sensorik yang menerima rangsangan dari luar tubuh pada dengan cerebral palsy. Kerusakan pada otak seringkali diikuti oleh gangguan sensorik karena otak tidak mampu memproses rangsangan dengan baik. Gangguan motonik. Gangguan motonik terjadi ketika saat motorik mengalami kerusakan yang biasanya terlihat secara fisik. Gangguan ini dapat berupa kekakuan, kelumpuhan, gerakan-gerakan tak terkendali, dan gangguan. Selanjutnya, jenis kecacatan pada anak tunadaksa. Di situ dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tunadaksa taraf ringan. Kategori ini meliputi tunadaksa murni dan kombinasi ringan. Yang kedua ada tunadaksa taraf sedang. Kategori ini mencakup tunadaksa akibat cacat bawaan, cerebral palsy ringan, dan polio ringan. Dan yang ketiga ada tunadaksa taraf berat. Kategori ini meliputi tunadaksa akibat cerebral palsy berat dan kecacatan akibat infeksi. Kesimpulan dari materi kami yaitu anak berkebutuhan khusus memiliki karakteristik unik yang memerlukan penanganan khusus untuk mendukung perkembangan fisik, intelektual, emosi, dan sosial mereka. Pemahaman mendalam tentang karakteristik ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan efektif, memastikan setiap anak mendapatkan haknya untuk belajar dan berkembang sesuai dengan kebutuhannya.